untuk apakah Natal itu? Ini saudara-saudaraku, saya kalau memperhatikan kenapa Yesus harus menjadi manusia, kenapa Yesus harus datang ke dunia, karena Yesus itu, saudara-saudaraku, itulah gambar Allah yang bisa dilihat oleh dunia. Ini, mari kita baca ini di dalam Kolose pasal yang pertama. Nah, Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-15, keutamaan Kristus. Jadi karena di atas adalah perikop tentang Kristus, maka yaitu saya mau ganti dengan Kristus. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kita bersyukur kita boleh beribadah saat ini dalam ibadah Natal. Mungkin suatu pertanyaan yang sudah lama sekali, saudara-saudaraku, tapi kita akan kembali. Saya akan sampaikan 3 pertanyaan bagi kita, dan saya yakin jawaban bagi kita masing-masing pasti tidak akan sama, tetapi tujuannya adalah juga di dalam kasih Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah Natal itu? Nah, jadi mulai kita renungkan dalam hidup kita, dan nanti kita akan satukan persepsi kita masing-masing. Karena sering juga dipersoalkan kepada kita, ya, kapankah Natal itu? Sering sekali dipertanyakan. Umat Kristen tidak tahu hari Natal yang sesungguhnya. Ini saudara-saudaraku. Baru pertanyaan yang ketiga, untuk apakah Natal itu? Jadi 3 ini ya. Apakah Natal itu? Kapankah Natal itu? Untuk apakah Natal itu? Saudara-saudaraku, kalau kita menjawab pertanyaan ini, karena sudah terjadi sudah lebih 2000 tahun yang lalu. Kalau ada kalender kita tahun Masehi, itu adalah dimulaikan dengan kedatangan Yesus ke dunia atau kelahiran Yesus ke dunia, sehingga kalender itu disebut tahun Masehi ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, itu semua dipakai seluruh dunia. Jadi secara tidak sadar dunia mengakui kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini. Sebabnya tadi, apakah Natal itu? Saya yakin semua kita sudah punya jawaban.
Tapi mari kita akan baca lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini saudara-saudaraku, dan saya yakin ya kalau orang Kristen pasti bisa menjawab ini. Tetapi dalam keterangannya, saudara-saudaraku, kita juga akan melihat karena datangnya Yesus ke dunia ini, dalam Injil itu masing-masing membawa caranya tersendiri, ya, membawa caranya tersendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama kita akan lihat di sini, dan inilah yang lebih menerangkan arti yang sesungguhnya kepada kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi kalau Injil Yohanes menerangkan firman itu menjadi manusia, dan di dalam Injil Matius itu diterangkan firman itu dikerjakan Roh Kudus dalam hidup Maria, maka dia mengandung dan melahirkan. Sama saja saudaraku, firman menjadi manusia, dan 4 Injil ini menerangkan supaya ya begitu jelas saudara-saudaraku ya. Dalam Injil Matius saya akan ajak kita memperhatikan pasal yang pertama, kelahiran Yesus Kristus, ayat 18, pasal yang pertama, Matius pasal 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi tidak ada hubungan badan seperti pernikahan biasa oleh manusia. Jadi Maria dan Yusuf begitu jelas diterangkan ya, bahwa mereka tidak ada hubungan badan. Seterusnya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dilahir yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus bekerja. Baru ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita lihat di sini tetap juga firman menjadi manusia ya di dalam pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu semua
saling kait mengait sampai terjadilah kelahiran itu. Nah, kalau tadi kita sudah mungkin mengambil satu pemikiran apakah Natal itu, ya bisa saja semuanya dari pengalaman yang sudah ada, ya berapa tahun kita sudah Natalan. Kalau untuk semua dunia ini, kalau umpamanya 1 tahun kemudian baru merayakan, ya berarti kalau sekarang ini 2024 berarti 2023 kali lah karena merayakan 1 tahun sudah itu. Dan ini saudara-saudara yang kekasih, menunjuk juga jauh sekali. Dan di sini juga kita bisa melihat Tritunggalnya Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Di sini kita bisa melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu penciptaan semula yang sebelum disebut namanya Yesus. Jadi di sini kita lihat Allah, roh Allah, dan firman Allah. Jadi Natalan kita itu firman ini yang menjadi manusia. Di situ. Jadi kita harus mengerti Yesus itu. Makanya dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum Daud ada, aku ada, kata Yesus. Cuma dia belum namanya Yesus. Dia masih firman. Karena dia nanti Yesus, malaikat berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan dan engkau akan memberi nama kepadanya Yesus. Nah, sesudah itu di dalam perjanjian baru, karena firman sudah menjadi manusia, maka Bapa, Roh, dan Anak. Ini harus kita mengerti, saudaraku, ya. Jadi kita tidak bikin-bikin, tapi itulah saudara-saudaraku. Dan untuk berubah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu melalui Natal, kelahiran. Kalau tidak, tetap Allah, firman, dan Roh Kudus. Itu saudaraku. Dan itu hanya baru penciptaan. Tetapi sesudah Yesus itu langsung disebut dalam Matius tadi. Kalau ada yang mau bantu baca boleh. Yang tadi saja. Satu ayat. Dua berapa tadi? Ya. Adalah 21. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Jadi di sini kita lihat bahwa Natalan itu firman menjadi manusia. Jadi bukan dari pernikahan. Maka di dalam
kitabnya orang lain disebut Isa bin itu apa itu? Bapaknya. Jadi disebut bin Maryam. Kenapa ibunya disebut bapaknya? Karena dia tidak dari manusia. Itu saudaraku. Tapi kita tidak perlu bahas bukunya orang. Tidak perlu, saudaraku. Kita sudah, apalagi nanti Roh Kudus membawa pengalaman kepada kita. Ini pengalaman ini yang sangat kuat, saudaraku. Gak bisa digoncang, gak bisa dibohong-bohongi kalau ada pengalaman dalam Tuhan. Ini. Jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, Natal itu kelahiran Yesus, berarti firman adalah menjadi manusia. Kapan itu? Banyak orang ribut, saudaraku, masalah tanggal itu. Ya kenapa dalam Alkitab tidak ada tanggal? Ya kita nggak perlu rame-rame dengan yang tidak tertulis. Dan memang disebut kita ini yang dibutuhkan adalah satu pengalaman bernatal, kelahiran Yesus, langsung harus berpengalaman dalam hidup kita. Karena di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Itu sebabnya, saudaraku, orang Kristen mau makan BABI enak. Nah, tinggal lagi, saudaraku, di dalam Yesus. Ya, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, asal jangan yang merusak pribadi iman dan mempengaruhi hidup menjadi berdosa karena minum alkohol, tenggen, mabuk, mulai ribut, asal ngomong, nggak karuan lagi. Oh, bisa. Aduh, kalau itu mabuk juga berarti kalau orang sudah mabuk. Makanya orang kalau mau berbuat jahat biasanya minum dulu. Malah kalau orang melayani, kalau nggak ada Roh Kudus, ini segala sebab asal berani baju untuk pulang kanan. Jadi bukan Roh Kudus, sudah. Yang lain kurang ngerti ya. Ada orang mau melayani, jadi bukan dorongan Roh Kudus, tapi dorongan alkohol. Minum dulu supaya berani katanya ngomong. Iya kita. Tapi hal yang tidak baik lah. Jadi bukan makanan minuman yang seperti itu, ya. Tapi kita ini tidak lagi dalam hukum-hukum seperti itu. Yang penting nanti kita dalam pengalaman di dalam kelepasan, kekudusan, dan hari-hari dibarui sampai disempurnakan. Jadi mengenai makanan, mengenai minuman, atau mengenai hari raya, jadi itu tidak perlu, termasuk disebut bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi hari-hari yang begitu itu bukan itu lagi. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi bukan tanggal, bukan makanan, bukan minuman, malah ada lagi waktu dia lahir, tanggal berapa, bidannya siapa, gitu lagi. Emang mau waktu kelahiran itu ya tanggalan itu berapa tahun, semua dunia pakai itu kok tanggalan, betul apa enggak? Nah ini kita bersyukur itu, tanpa sadar dunia ini tiap hari mengakuinya, ya, karena itu adalah tahun kelahiran Yesus, tahun Masehi. Ya itu aja sudah cukup, nggak harus tanggal 25 tanggal ini.
Ya, yang penting dekat-dekat situ. Kenapa itu? Bagaimana kita kalau mengambil itu? Karena satu, ya perintahnya Kaisar Agustus, yaitu diperkirakan sekitar situ. Itu saudara-saudaraku, ya. Baru mengenai harinya, tapi nggak terlalu penting itu. Pengalaman kita ini yang penting. Yesus sudah datang, kita dilepaskan, kita diselamatkan, kita dikuduskan. Kalau ini sudah ada, maka Natal itu adalah satu yang sangat besar. Biarpun tahu kita tanggalnya sampai detiknya, itu yang diperhatikan. Tapi kalau tidak mengalami kelepasan, buat apa? Tapi kalau kita sudah dilepaskan, ini pengalaman ini nggak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dirubah-rubah, saudara-saudaraku, karena sudah langsung pribadi dan mendalam di dalam hati kita. Kalau orang benar-benar masuk dalam pertobatan yang benar, pasti mengalami sukacita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saya pernah mengalaminya setelah tahun 65. Saya cari Tuhan karena saya takut mati. Takut mati bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena saya rasa dosa saya banyak. Kalau saya mati dalam dosa, ke api neraka. Nah, saya pada saat itu, orang Batak inilah begitulah, suka merantau. Saya sudah pergi dari rumah orang tua. Jadi ya, dalam perantauan itu apa aja kita lakukan, termasuk berbuat jahat segala yang tidak berkenan lah kepada Tuhan. Bebas saya. Jadi waktu itu saya pada tahun G30S tahun 65, saya lihat banyak orang terbunuh. Ya Tuhan, jangan sampai saya mati seperti orang ini. Dosaku masih banyak. Tuhan, saya mau cari Engkau dulu. Nah, itulah kemurahan Tuhan khusus bagi saya. Makanya kita ini semua harus sebanyak-banyaknya yang bisa dicapai-capai. Yang muda nyetir, boleh itu. Kalau ada mobil, pakai, harus sampai bisa nyetir. Sudah 17 tahun harus bisa nyetir. Haleluya. Saya belum 17 tahun sudah nyetir. Dan umur 17 tahun saya urus SIM saya. Dan itulah permulaannya saya boleh menjadi melayani Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan walaupun masih dalam hati, karena itu yang saya tahu. Dan saya tidak mengerti bagaimana cari Tuhan, namanya di rumah orang, di rantau orang. Tapi dalam hati saya, Tuhan, saya mau cari Engkau. Itulah kemurahan Tuhan. Ada orang datang, mau kamu jadi supir. Nah, makanya kita ini dalam hal apapun kalau boleh harus bisa lah ya, belajar semua. Nah, ini ada motor di rumah, nggak bisa naik motor, ada mobil, ya pun nggak bisa. Sayanglah. Nah, harus sampai bisa. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, gitu. Jadi jangan malah, jangan begitu-begitu saja, saudaraku. Pelajari sebanyak mungkin. Saya pelajari dulu mobil orang, tapi saya langsung bisa. Jadi tahun 65 saya sudah punya SIM. Yang tanda tangani, gak tahu saudaraku, si Pak ini dulu di Medan ada Kombes Sinaga. Nah, itulah yang tanda tangani ya SIM saya. SIM pada saat itu kertas kayak rapor. Lebar lagi. Begitu saudaraku, SIM dulu. Jadi kalau SIM yang sekarang kayak KTP itu sekarang, kalau dulu bukan begitu. Jadi saya sudah punya SIM begitu tahun 65. Dan itulah jalannya saya jadi ya boleh masuk kepada ketuhanan ini.
Karena orang yang datang nyari buat kerja itu dia bilang, kamu mau jadi supir? Saya bilang mau. Kenapa saya langsung bilang mau? Karena saya tidak mau lagi berbuat salah-salah. Sebaiknya saya mau berubah. Dulu kan nggak ngerti kita kata bertobat. Berubahlah. Nah, saya mau mudah-mudahan. Pada ada orang cari supir. Wah, ini jalan Tuhan. Rupanya begitu saya kerja hari pertama, saya bawa pendeta ini, bukan aku tadinya belum tahu pendeta lah. Saya bawa dia ke kebaktian. Wah, saya bilang cocok ini. Ini yang saya cari. Tidak pun saya mengerti caranya, tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Semuanya baik. Jadi saya selalu bawa dia ke kebaktian. Ya saya dimana apa itu sama ikuti kebaktian itu, walaupun pertamanya di belakang-belakang atau dari agak jauh-jauh pertamanya, tapi lama-lama, senangnya bukan main. Apalagi saya sudah setengah tahun. Saya bilang saya nggak mau lagi saya bilang saya mau dibaptis. Saya diajari harus minta ampun atas segala dosa dan ambil dalam hati tidak mau mengulang-ulang dosa itu lagi. Ya saya amini. Habis itu waktu saya sudah selesai dibaptis, saya sambil selalu nyetir Pak Pendetaku ini, suara mobil itu deru-derunya itu saya rasa itu seperti di kuping saya musik-musiknya malaikat semua. Sambil jalan, musik malaikat, pikir saya. Senangnya bukan main kalau sudah diampuni dosanya. Itu sebabnya kalau kita baca juga di dalam Yesaya, orang yang dilepaskan Tuhan, mereka mengalami sukacita abadi. Ini saudara-saudaraku, pengalaman orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan. Ya, sangat senang saudara-saudaraku kalau kita benar-benar minta ampun, disucikan, dan dengan hati yang sungguh-sungguh merindu untuk mengalami kelepasan, maka kita akan benar-benar mengalami sukacita yang abadi. 38 ya. Bukan di saya 38. Siapa yang pernah baca orang yang dibebaskan Tuhan mengalami inilah pertama Yesaya 40 ayat ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang mau bantu baca lagi? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi ini saudara-saudaraku, tapi yang lebih saya inginkan kita baca, orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan sukacita abadi. Iya, 51 ayat 15 ya. Oke. Ya. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai
sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudara-saudaraku, harus ini jadi Natal kita. Percuma kita Natalan sampai berkali-kali pun, paling itu kembali, kalau tidak mengalami dilepaskan, kalau tidak mengalami dibebaskan. Dan ini artinya akan pulang ke Sion dengan sorak-sorai, itu artinya suka firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang kedua, karena Sion itu adalah tempat gudangnya firman, gudangnya pengajaran. Itu sebabnya saudara-saudaraku, orang yang sudah Natalan dengan baik, kalau mengalami kelepasan dosa, harus sampai suka firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan firman Tuhan tidak hanya firman Tuhan supaya diberkati. Itu baik. Supaya sembuh, supaya masalah selesai, supaya ditolong oleh Tuhan. Itu baik. Tapi firman Tuhan juga ada tingkatannya. Tingkat yang pertama adalah pelajaran mula-mula, dan itu mengenai hal-hal yang tadi, termasuk pengenalan awal kepada Tuhan. Tetapi pengajaran yang peningkatan yang kedua, itu pengajaran, kalau kita baca Yesaya 2 tadi, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Itu Yesaya 2 ya. Sekarang ayat 2. Akan tetapi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ini saudaraku. Jadi beda, supaya banyak orang dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, coba dulu aja. Tolong. Ayat 6 ayat yang ke-14 ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 25 terus. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi pertama orang datang kepada Yesus karena kebutuhan jasmani yang di dunia ini. Tetapi yang masuk surga nanti bukan tubuh jasmani ini, adalah tubuh rohani. Makanya kita ini jangan hanya mencari yang sementara, yang kebutuhan jasmani ini, tetapi itu tanpa kita minta pasti diberikan oleh Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, kalau usah pun kita buka kitab semuanya bisa kok. Coba dulu 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya? Apa kerajaan Allah itu? Adalah kembali kepada Dia, kerinduan kepada Sion, artinya firman yang mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada kita.
sampai kita nanti berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Harus sampai begitu. Jadi semua langkah kita itu dalam firman Tuhan. Harus sampai ke situ, saudaraku. Apakah nanti kita nggak rugi? Nggak boleh dong jadi camat, nggak boleh dong jadi bupati. Justru boleh amat. Yusuf itu nggak pernah sekolah, nggak pernah sarjana, nggak pernah caleg, langsung jadi raja. Itu pun dari mana dia jadi raja? Dari penjara. Nggak ada pakai surat SKKB. Apa SKKB? Iya, udah pakai begitu. Langsung. Kalau ada hikmat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dari penjara panggil, ganti bajunya, ganti semua, dan kepadanya diberikan kerajaan itu. Hanya kursi saja yang tidak diberikan, karena itu adalah kursinya Raja Firaun. Lainnya semua kepada dia. Raja Firaun berkata, kemana lagi kita mencari orang yang seperti ini? Tapi ini mahasiswa jangan sampai nggak sekolah kuliah yang baik. Itu bukan ngajar nggak kuliah. Semua sekolah yang baik, yang muda-muda ini. Haleluya. Nah, cuma ini kita tahu bahwa kalau kita cari kerajaan surga dengan baik, pertama mengalami kelepasan, kedua tingkah laku kita sesuai firman, sampai nanti semua perbuatan kita berbuah yang menyenangkan Tuhan. Kita kan sudah baca itu Kolose 1, Kolose 2 apa 1? 1 ayat yang ke-10. Ayo baca juga. Ayat ke-9 dan ke-10. Ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat di sini, kalau belajar di sekolah, ya pintar matematika, pintar bahasa Inggris, biar pintar nanti bawa firman Tuhan ke seluruh bumi. Karena kalau bahasa Batak cuma di Tarutung yang pintar orang. Kalau kita ke Amerika, tidak boleh pakai bahasa Batak. Nanti orang apa ini katanya. Tapi kalau kita bisa castis bahasa Inggris, speak English, ya kan, langsung ngerti. Kita sampaikan firman Tuhan ke seluruh bumi ini. Haleluya. Jadi ada hikmat Tuhan. Kalau hikmat Tuhan nggak ada di kuliah sekolah, rajin datang di kebaktian. Tuhan beri kira, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Ini suraku. Jadi tetap ibadah secara yang baik. Itu hikmat Tuhan melebihi hikmat dunia. Tetap belajar kuliah di umum, tapi lebih utama datanglah ke Sion supaya kita diajar atas segala jalan-jalan Tuhan. Ini, dan kalau orang sudah benar-benar dipakai Tuhan, itu luar biasa saudaraku. Ya, ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan hikmat dunia. Itu luar biasa saudara-saudaraku. Tadi kita belum baca Sion sebagai pusat kerajaan damai, ya. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya,
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini saudara-saudaraku. Jadi tadi kita sudah dengar bahwa Natal itu adalah firman menjadi manusia melalui dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Baru tadi yang kedua, kapankah Natal itu? Jangan cari yang hurufiahnya yang tidak mengerti. Kapan, tanggal berapa? Ini tanggal 25 bukan kelahiran Yesus. Ya bukan pun, yang penting sudah lahir di hatiku. Itu yang terutama. Haleluya. Karena kita tidak mencari itu. Jadi kita juga dalam pemberitaan firman, jangan cari-cari yang untuk hikmat dunia. Nggak perlu. Tapi yang sudah mengubah kehidupan. Sampai orang lihat di muka kita ada kemuliaan Tuhan. Itu Raja Fir'aun berkata, kemana lagi kita cari orang seperti ini yang dipenuhi dengan Roh Allah? Biarlah dia jadi raja. Dia raja di Mesir, saudara-saudara. Itu luar biasa. Nah, jadi kita di dalam Alkitab ini tidak mencari yang tidak ada arti. Tapi kita harus mencari yang menyelamatkan kita. Baru untuk apakah Natal itu? Ini saudara-saudaraku. Saya kalau memperhatikan kenapa Yesus harus menjadi manusia, kenapa Yesus harus datang ke dunia, karena Yesus itu, saudara-saudaraku, itulah gambar Allah yang bisa dilihat oleh dunia. Ini, mari kita baca ini di dalam Kolose pasal yang pertama. Nah, Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-15, keutamaan Kristus. Jadi karena di atas adalah perikop tentang Kristus, maka yaitu saya mau ganti dengan Kristus. Karena Kristus. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Haleluya. Jadi Yesus itu. Nah, jadi kenapa dia menjadi manusia? Supaya manusia ini mengerti ya tentang Kristus. Langsung dalam pengalaman, langsung dalam hidup. Dan kita mengarah ke situ. Baru ada sukacita, baru benar-benar tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kejadian pasal 1 ayat 26. Boleh baca dulu, bantu. Ayat 26, firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kalau tidak ada Natal, kelahiran Yesus, nggak ada orang yang bisa mengerti seperti apakah rupa Allah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, hai Filipus, sudah lama kamu bersama dengan saya. Yang melihat saya adalah melihat Allah.
Makanya Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Amin. Jadi gunanya Natal kita ini juga memperkenalkan Yesus kepada kita, Allah kepada kita. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau tadi ayat 26, ayat 25, ya memang begitu ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kayak apa segambar dengan dia? Ya kita harus sama seperti Yesus. Dan sasaran kita harus begitu. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai 2. Ayo bantu. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sasaran kita yang terakhir nanti adalah harus sama seperti Kristus. Berarti itulah penggenapan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Haleluya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kalau tidak ada Natal, itu tidak terjadi bagi kita. Apalagi manusia yang sudah berbuat dosa ini. Tidak bisa. Itu sebabnya di dalam Natal ini, itu disebut untuk melepaskan umatnya dari segala dosa. Ini tadi apa itu namanya? Matius 1 ayat yang ke-21. Baru dari situ kita masuk ke Sion, menerima pengajaran firman, bukan hanya firman yang awal. Kita nggak sempat baca-baca semuanya, ya. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ke selanjutnya, ya. Itulah saudaraku, harus tingkatkan kerohanian itu. Nah, jadi kita Natalan jangan itu aja itu ya, tapi dalam pengalaman kita harus ada satu perkembangan sampai langkah kita sesuai dengan semua kehidupan Yesus Kristus. Itulah pengajaran saudaraku. Jadi bisa orang Kristen dari awal sampai mati berkat-berkat, masalah selesai itu terus, berpuasa, berdoa, hanya itu terus. Tapi kita harus berdoa supaya hidup kita seperti Yesus. Dan kita sudah dengar juga pengajaran, kalau hidupmu tidak melebihi dari orang ahli Taurat, kamu tidak boleh masuk surga. Artinya apa? Kebenaran kita tidak boleh cukup hanya kebenaran Taurat. Kebenaran Taurat ini juga itu semua hukum dunia sama. Ya, kalau korupsi dia tanggal dihukum. Itu hukum Taurat. Tapi kalau kita harus melebihi, harus ada kebenaran Yesus. Haleluya. Kalau kebenaran Yesus di atas hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kalau kita dipukul lagi balas, nggak salah. Makanya bangsa Israel masih bisa balas-balas perang. Terus masih bisa sampai Tuhan datang nanti mereka bertobat. Tapi kalau kita, kalau kamu dipukul, jangan balas. Kalau kamu disakiti, jangan balas. Amin, saudaraku. Kiranya kuatkan kita ya. Kalau kita dihina, diolok, jangan marah, jangan balas. Jangan kalah sama Pak Jokowi. Dari mulai presiden 1 angkatan, 2 angkatan, sampai dia kembali ke rumahnya tidur-tidur, terus saja dibully orang.
tapi dia nggak pernah balas. Masa kita mau kalah, ya nggak boleh kalah, saudaraku. Haleluya. Inilah yang kita harus perhatikan. Jadi musuh saja harus dikasihi. Haleluya. Itu bukan hukum Taurat lagi, dan itu tidak ada di dunia ini. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Memperbaiki semua nikah, rumah tangga, semua langkah kehidupan seperti Yesus. Natal kita ini besar kalau kita mau rindu seperti Yesus, seperti Yesus. Kita akan sangat diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau Yesus itu, walaupun dia adalah kesetaraan dengan Allah itu di dalam Filipi pasal 2 itu ya, mulai 5. Hendaklah dalam pikiranmu seperti ada pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, dan di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Haleluya, saudaraku. Oh, kalau itu Natal kita luar biasa. Nggak ada yang seperti itu kalau bukan pimpinan Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Sekarang Natal udah terlalu banyak corak-coraknya, macam-macamnya. Yang diperbaiki hanya yang menyenangkan manusia dengan cara segala macam-macam. Boleh, saudara-saudaraku, tapi yang terutama harus sampai hidup Yesus itu ada pada kita. Kalau dulu lahir di mana? Di kandang di Betlehem. Tapi kalau sekarang dia ada dalam kita. Untuk apa? Sampai merubah semua hidup kita. Kebenaran kita harus melebihi ahli Taurat. Harus kebenaran Yesus. Yesus di kayu salib, segala sesuatu sudah ditanggung oleh dia. Dihina, diolok, dipukul, cambuk berapa kali? 40 kali. 40 kali saudara, cambuk. Nah, tapi dalam dia termasuk kata-kata terakhir, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudaraku. Roh pengampunan sesakit apapun harus kita miliki. Semoga Tuhan tolong kita. Ini kalau begitu Natal kita luar biasa, saudaraku. Besar. Ini hidup Yesus itu bukan di Betlehem, tapi lahir di kita. Sampai kita sama seperti Yesus. Yang tadi kita baca itu. Tapi kalau dia datang nanti kita akan menjadi sama seperti dia. Itu kenyataan akhir. Itu tidak terjadi kalau kita sesudah menerima dia dibaharui dari sehari ke sehari. Makanya Natal kita dari tahun ke tahun bukan itu lagi diulang-ulang, tapi periksa sudah sejauh mana kita hidupnya Yesus. Ini sampai kita disebut serupa dengan dia. Semua yang menang serupa dengan Yesus. Mau bapak-bapak, ibu-ibu, mau perempuan, mau laki-laki serupa dengan Yesus. Karena disebut di situ tadi di dalam ayat yang kedua, tetapi kalau dia datang kita akan serupa dengan coba ulang dulu baca. Biar jelas. Tolong baca. 1 Yohanes 3 ayat 2. 2 pendek aja ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Kalau saya bilang kita, semua ini boleh nggak ini? Bapak-bapak boleh? Ibu-ibu boleh?
Anak-anak boleh. Nah, itu artinya kita. Kalau kami hanya satu golongan. Tapi kalau kita semua, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sama seperti Yesus. Di mana itu kita dapat? Di dalam firman, tabiat Yesus itu lahir di kita. Kalau badannya itu cuma si Maria itu yang melahirkan Yesus. Iya. Jadi kalau kita, hidupnya Yesus itu ada dalam kita semua. Pengampunan penyucian dan korban darahnya itu permulaan. Baru kita semakin suka firman, nanti semua tingkah laku kita akan menjadi sama dengan dia. Ini Natal kita, saudara-saudaraku. Kalau ini boleh terjadi, nanti kita akan sama dengan dia kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita sudah mengerti untuk apakah itu melanjutkan rencana Allah. Mari kita menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan kita. Itu hanya ada bagi orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya senang, saudaraku, kalau kita sudah mengerti firman Tuhan ini. Jadi kepada kita ini bukan hanya begitu saja. Kelahiran Yesus itu membawa kita kepada gambar dan rupa Allah. Karena semuanya nanti yang masuk ke Yerusalem baru segambar dengan dia. Itu sebabnya kalau ada di dalam Wahyu 21 ayat 5, lihat, aku jadikan semua baru. Semua baru seperti Yesus. Itu yang disebut baru. Kalau untuk manusia, kalau tempatnya bumi baru, langit baru, suasana baru, nah, itu tempatnya. Kalau manusia, ciptaan baru. Ciptaan baru segambar dengan Yesus Kristus. Karena itu kita segambar dengan Allah. Yesus adalah gambar Allah. Jadi kita sudah mengerti. Kalau ada tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu adalah orang yang bernatal dengan baik, dengan benar. Biarlah Yesus lahir dalam kita, dan tabiat Yesus itulah yang ada pada kita semua. Dan itu akan merubah kita menjadi hidup daripada Yesus Kristus. Itu sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau itu boleh terjadi, berkat besar bagi kita. Biar kita nyanyikan seperti Yesus, seperti Yesus.